Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, saya kena percaya Bapak Ibu Saudara semua berada di dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Selamat mengikuti ibadah di hari Sabat ini dan selamat mengikuti sakramen perjamuan suci. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada Tuhan kita. Amin. Pada pagi hari ini kita kembali akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Haleluya. Amin. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita, mari kita naikkan pujian penyembahan kita pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Alam semesta
Yesus. Kami datang untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Mengurapi kami para pelayan-Mu. Mengurapi para jemaat yang sedang beribadah dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Yang membacakan firman-Mu Tuhan. Kau akan berbicara melalui mereka pada pagi hari ini Yesus. Kau yang mengurapi kami, melawat kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami mulai ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-37, firman Tuhan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jemaat di Roma mengalami teraniaya, ketersiksaan, tetapi mereka setia di dalam iman mereka kepada Kristus. Umat Tuhan yang adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, akan membawa perubahan di dalam kehidupannya melalui menjadi garam dan terang. Itulah kehidupan kita. Mari naikkan pujian kita di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita bahwa kita adalah umat yang diberi kemenangan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
sudah menaklukkan maut dan kita diberi kemenangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kita, yang sanggup menyelamatkan kita, ialah Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Bukan hanya berkorban, tetapi setiap waktu Dia menyatakan penyertaannya bagi kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita. Mari kita angkat hati kita lebih lagi untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mari kita nyatakan pengakuan kita bahwa satu-satunya pribadi yang kita perlukan di dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
kami perlukan ada di dalam Engkau Tuhan. Sebabnya saat ini kami boleh kembali datang di hadapan-Mu dan mengatakan bahwa kami akan selalu ada dan tetap selalu ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk penyertaan. Terima kasih untuk berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Kami sungguh menikmatinya dan kami berkata Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami terus ya Bapa. Sementara kami mendengarkan firman-Mu yang kudus. Engkau melawat pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan dengan hadirat-Mu dan Roh-Mu Tuhan. Biar firman-Mu akan berbicara kepada kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang membawa perubahan. Mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu yang menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Dengan kekuatan Roh-Mu akan memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang menyampaikannya. Kuat kuasa Roh Kudus mengalir dan memimpin kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan pembentangan firman Tuhan dari awal hingga selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari ini kita masuk dalam ibadah online Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Firman Tuhan yang ingin saya bawakan, yang saya berikan judul Membawa Perubahan. Membawa Perubahan. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Di situ dikatakan garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai orang Kristen, situasi kondisi saat ini kita harus bisa membawa perubahan. Waktu-waktu yang lalu sering saya katakan, inilah kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, karena perbuatan baik itu kalau kita tabur semakin hari, semakin kita lakukan, suatu saat kita akan menuai. Maka dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayat 8 dan 9 dikatakan, janganlah jemu-jemu kita untuk berbuat baik, karena suatu saat kita akan menuainya. Terutama berbuat baik kepada saudara-saudara kita, yaitu saudara seiman. Ya, itu dalam Galatia. Bapak Ibu, untuk membawa perubahan tidak gampang. Ya, kondisi sekarang situasi ya masih terus ada daerah-daerah ya, terutama di Jawa Timur yang saat ini sedang belum bisa penyakit COVID yang sudah melanda daerah Jawa Timur yang masih belum bisa dikendalikan. Di Jakarta sudah mulai, untung di daerah Cisarua ini sedikit ya. Di daerah Batu Kasur tidak ada ya, tempat saya tinggal nggak ada satupun yang kena. Ya, jadi pemerintah memberikan tekanan kepada kita agar kita kemanapun kita bawa masker, ke pasar, ke mal,
ataupun kita pakai masker ya, itu imbauan dari pemerintah, imbauan dari gubernur. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari konteks yang kita baca tadi dalam konteks bacaan, di situ dikatakan kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Garam dan terang adalah dua pengandaian dan bahasa perumpamaan yang memberikan penjelasan bagaimana setiap anak-anak Tuhan memiliki pengaruh dan dampak bagi dunia. Tentu hal ini harus dimaknai dengan cara yang benar, bahwa garam dunia memberikan rasa yang menyedapkan, ya, dan terang memberikan suasana yang menyenangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, garam dipakai sebagai penyedap rasa. Jika ini dihubungkan dengan adonan, masakan atau makanan. Namun fungsi garam juga bukan hanya penyedap rasa, namun juga memberikan daya tahan bagi makanan agar bertahan lebih lama. Fungsi pengawetan menjadi penting sehingga tidak membuang-buang makanan yang ada. Selain itu, garam pasti dapat digunakan menjadi obat. Bukankah ini merupakan gambaran bagi kehidupan kita yang menjadi garam bagi sekeliling kita? Harusnya semua anak-anak Tuhan berfungsi menjadi garam, ya, demikian menjadi garam. Dalam gambaran sebagai terang, jelas kita diberikan satu fungsi dan peran membawa perubahan. Terang selalu bertalian dengan gelap. Di mana ada gelap, jika terang hadir, maka kegelapan akan terusir. Terang akan melenyapkan kekuatan gelap, dan terang akan menghilangkan kegelapan itu sendiri. Jika hal ini dihubungkan dengan kehidupan kita sebagai warga gereja, maka semua tindakan dan perilaku kita harus berpengaruh dan mempengaruhi orang lain untuk berubah. Mereka terinspirasi berdasarkan tindakan dan perilaku kita untuk mengubah hal-hal yang negatif menjadi positif, untuk dapat membawa perubahan di tengah-tengah hidup ini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa prinsip yang dapat kita lakukan dalam hidup ini supaya kita bisa membawa perubahan. Saudara dan saya harus berubah. Ya, berubah seperti apa? Seperti Kristus. Yang tidak berubah adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tapi kita harus berubah menjadi seperti Kristus. Karakter kita, kehidupan kita, ya, maka kita akan menjadi terang. Dan terang dan garam tadi dikatakan adalah membawa perubahan. Ada prinsip-prinsip yang perlu kita lakukan. Ada 3 prinsip yang ingin saya bagikan, ya, pada hari ini. Prinsip yang pertama, jadilah teladan. Keteladanan adalah nilai-nilai yang sangat signifikan untuk membawa perubahan, ya, kepada orang-orang di sekeliling kita. Dengan keteladanan, maka dalam hubungan atau relasi antar manusia, maka kita dapat menggarami mereka. Sehingga mulai menggarami atau mengalami perubahan. Teladan menjadi sumber utama dalam membawa perubahan kepada orang di sekeliling kita. Mustahil ada perubahan yang secara signifikan jika hidup kita tidak mampu menjadi teladan. Jadi yang pertama, jadilah teladan. Ya, teladan tidak mudah, tapi teladan adalah kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah tunjukkan perbuatan-perbuatan yang bernilai.
Ini kesempatan waktu-waktu ini, saudara. Kita perbuatan-perbuatan yang bernilai untuk sesama kita. Ya, mereka akan melihat orang Kristen berbeda ya dengan orang-orang biasa. Maka itu mari kita tunjukkan perbuatan-perbuatan yang bernilai. Alkitab mendorong kita menjadi terang. Ini memiliki catatan bahwa seluruh tindak tanduk kita secara spesial karakter yang ada pada kita harusnya tindakan yang bernilai dan memberi pengaruh. Tindakan ini saudara sekalian atau perbuatan yang bernilai akan mampu mendorong orang lain untuk meniru dan meneladaninya. Sebab itu menghasilkan perbuatan yang bernilai adalah usaha membawa perubahan di tengah dunia ini. Ya, kita harus melakukan itu. Ya, di dunia yang gelap ini kita harus menjadi terang, dikatakan tadi. Kita harus menjadi garam. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, hasilkan terobosan dalam hidup ini. Ini kesempatan tadi saya katakan. Ya, situasi kondisi saat ini, saudara. Kalau yang saya khawatirkan, sebetulnya orang Kristen nggak boleh khawatir, tapi yang saya khawatirkan bukan penyakit COVID, saudara. Kalau saudara lihat perbandingan penduduk Indonesia dan korban dari penyakit COVID ini tidak seberapa. Tapi yang saya khawatirkan itu imbas dari COVID. Coba kalau kota-kota ditutup, kota besar ditutup, perekonomian, saudara. Kemarin saudara sekalian, saya lihat di pasar-pasar, saudara. Banyak sekali ya para tenaga kasar di pasar itu, saudara, mereka mengeluh sepi sebelum Lebaran, saudara. Tapi sekarang saatnya mungkin sudah mulai normal. Ya, itu yang saya khawatirkan itu adalah perekonomian imbas. Negara kita ini ya terlalu banyak rakyatnya. Kalau perekonomiannya goncang sangat berbahaya. Dan Indonesia ini sangat mempengaruhi sekitar ya negara-negara tetangga kita. Kalau sampai ekonomi kita goncang, waduh. Ya, tapi saya percaya di negara kita ini adalah negara yang kaya. Ya, negara kaya, makmur, subur. Maka itu kita sebagai orang percaya perlu berdoa untuk negara kita. Jadi mari kita hasilkan terobosan di dalam hidup ini. Injil Matius memberikan perspektif baru bagi kita sebagai garam dan terang dunia. Jika pada awalnya Yesus menyebut terang dunia, maka pada giliran kita yang disebut terang dunia. Kita adalah anak-anak terang. Hal ini memberikan indikasi yang penting dan perlu dicatat. Terang dan garam berbicara tentang kehidupan yang menghasilkan terobosan. Ini bukan sekedar tindakan biasa-biasa saja, bahkan juga sebuah kebiasaan yang sudah terjadi secara berulang, melainkan capaian yang benar dan menghasilkan terobosan. Salah satu contoh hidup yang mengalami terobosan, yaitu jika dalam mengiring kepada Yesus kita mengalami signifikan iman, ya, perubahan iman, loncatan iman, karakter dan pengaruh kepada orang lain. Dengan demikian perubahan yang nyata dan konstruktif akan percaya, niscaya kehidupan telah memberi dampak baik keluarga, baik gereja, baik di pekerjaan, di masyarakat, dimanapun kita hidup. Orang-orang percaya memiliki juga, ya, memiliki tugas untuk membawa perubahan. Berbicara tentang perubahan, saya masih ingat pesan hamba Tuhan, ya, Pendeta Peter Condro. Di CTV Banten setiap sore jam 4, jam 5 saya selalu mendengar khotbah.
Beliau sudah meninggal dunia, tapi saat ini beliau meninggalkan, disebut grup dia disebut agen perubahan. Dia punya yang namanya perkebunan ya di daerah Tawangmangu, Karanganyar sana, ya sebelum Tawangmangu. Perkebunan contoh, pengairan perkebunan itu perairan meniru dari Israel, ya dibuat contoh dan saat ini sudah menghasilkan baik buah-buah anggur, buah kurma, banyak hamba-hamba Tuhan dilatih di sana, di seluruh Indonesia ini. Jadi Bapak Peter Condoli sebelum meninggal dia berpesan kepada anak buahnya, ya untuk pembantu-pembantunya agar terus membina hamba-hamba Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan di desa. Itu satu pelayanan yang luar biasa, ya pelayanan yang perlu kita teladani. Bapak Ibu saudara sekalian, mari ya kita akan menjadi agen-agen perubahan. Kita akan membawa perubahan di lingkungan kita, di keluarga kita. Karena itu berubahlah. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, berubahlah oleh pembaruan budimu. Karena itulah kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Pujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, firman-Mu sudah ditaburkan. Hamba percaya firman sudah tertabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu sanggup menembus setiap hati-hati yang keras. Firman-Mu sanggup menembus pikiran-pikiran yang tertutup di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya sebagai orang percaya, sebagai jemaat-Mu, sebagai jemaat di GSJA, kami rindu Tuhan kami untuk mengalami perubahan. Tidak hanya mengalami perubahan, tapi kami akan membawa perubahan dalam hidup kami. Agar mereka bisa melihat Tuhan, mereka melihat dan Bapa dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Pujilah nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan nyanyikan sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
nyanyikan lagu ini dengan lembut. Mari Bapak Ibu kita renungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hari ini sudah ditaburkan membawa perubahan dalam hidup kita, khususnya pribadi-pribadi kita. Sebelum kita membawa perubahan di lingkungan kita, mari kita berubah terlebih dahulu. Jadilah terang, jadilah garam. Itulah yang firman Tuhan, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari nyanyikan lagu ini dengan iman kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hanyalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Hidup ini harus menjadi berkat, hidup ini harus menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, kuduskan dan sucikan firman untuk supaya kami layak masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang sudah mati di Golgota, pada satu bukit yang jauh dari sini. Tuhanlah mati untuk menggantikan kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita merenungkan kehidupan kita selama sebulan ini. Sebelum kita masuk, mari kita angkat satu pujian pada satu bukit yang jauh dari sini. Kulihat salib berdiri. Haleluya. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Haleluya. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat
pada satu bukit itu. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini. Jauh Dari sini. Haleluya. Kulihat salib berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Mari kita datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Haleluya. Ku teringat cinta Tuhanku. Aku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Haleluya Yesus. Ku teringat cinta Tuhanku. Haleluya Yesus. Aku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya Yesus. Kami teringat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita semua, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kami ingin mengingat pengorbanan Tuhan yang sudah mati di kayu salib, di sebuah bukit yang namanya Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Di situ Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, dijadikan dosa. Karena hanya orang-orang yang mati di salib adalah orang yang berdosa. Dikatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Tuhan Yesus mau menjadi kutuk untuk saudara dan saya, untuk menggantikan kita yang harusnya kita binasa. Mulai dari Adam hingga sampai saat ini, Tuhan sudah berkarya menebus dosa umat manusia. Hanya satu kali Dia menebus. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan yang mati di kayu salib ini. Haleluya. Singer dan musik menyanyikan lagu ini, kor ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Ada satu bukit yang jauh dari sini. Haleluya Yesus. Pada satu bukit jauh dari sini. Haleluya Yesus. Haleluya. Kulihat salib Haleluya. berdiri. Haleluya Yesus. Sepotong Kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Mari datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu.
Ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Dan hari ini kami bersama-sama seluruh jemaat ingin mengingat dan ingin mematuhi perintah Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah Tuhan yang tercurah. Kami ingin melaksanakan sakramen ini Tuhan. Kuduskan kami. Kuduskan roti dan anggur. Kuduskan tubuh jiwa roh kami. Ampuni setiap kesalahan kami, dosa-dosa kami. Tutur kata kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku. Haleluya. Ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita makan roti dan minum anggur dari cawan ini, saya baca dalam kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk roti sebagai lambang tubuh Tuhan. Dengan iman kami siap makan roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan untuk cawan ini. Kiranya cawan ini setelah kami minum, menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami untuk menghadap, untuk kami berdoa, untuk kami berseru kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari kita minum dengan iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menguduskan majikan kami. Engkau sudah menggantikan kami. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan tubuh jiwa roh kami. Layakkan kami masuki bulan yang baru bersama dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus Kristus. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami bersyukur padamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama dengan saya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan melawat pribadi kita, menguduskan pribadi kita, melengkapi dan mengurapi kita. Haleluya. Ummata hamba ya sikirala, imayara santo koryataka, hummalah hamba yata. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau yang mendengar firman Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau akan diberkati oleh Allah Bapa. Engkau akan dikuduskan, disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan engkau akan dibimbing oleh kuasa Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku. Yang kau beri Bapa ini menandakan syukur bagimu. Mari kita deklarasikan nama Yesus. Yesus reign, Yesus di dalamku. 1, 2, 3. Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign. Tuhan memberkati. Bab Dia hidup, ada hari esok. Bab Dia hidup, ku takkan